Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita teruskan kembali kajian kita tentang tajwid ya. Pada pelajari tentang pengertian ilmu tajwid ya, dan juga hukum daripada mempelajari ilmu tajwid. Masih ingat ya, insya Allah, apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Gimana ilmu Secara teori fardu kifayah. Kalau secara praktek hukumnya fardu ain. Iya, masya Allah ya. Jadi kita mempelajari ilmu tajwid itu ya, mengetahui hukum-hukumnya ya. Ini bacaan apa namanya? Apa yang dimaksud dengan misalnya idgham biguna, apa yang dimaksud dengan ikhfa ya. Di mana makhrajnya huruf dha, di mana makhraj huruf sin. Nah, seperti ini mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang mempelajari, maka yang lain tidak berdosa ya. Dalam satu wilayah ya, jika ada dalam satu wilayah wilayah kaum muslimin, di situ tidak ada satu orang saja yang mempelajari atau beberapa orang, maka yang lain tidak berdosa ya. Namun jika dalam satu wilayah tidak ada seorang pun yang belajar ilmu tajwid, tidak ada yang tahu apa itu idgham biguna, apa itu ikhfa syafawi ya, maka semuanya berdosa. Jadi hukumnya sama seperti apa? Memandikan jenazah muslim. Ya, kemudian adapun kalau kita membaca Al-Qur'an, maka ini harus dengan tajwid ya. Tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan sembarangan ya, asal baca saja, asal bunyi ya, askun. Tidak boleh demikian ya. Ini Al-Qur'an adalah kalamullah. Ada aturan-aturannya ketika kita membaca kalamullah. Ini adalah sebaik-baik kalam. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, jadi ilmu tajwid termasuk ilmu yang mulia untuk kita pelajari. Ya. Nah, itu yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan kembali tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Ya. Serta akan kita pelajari tentang tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Qur'an seperti apa aja ya. Sudah terlihat ya di screen. Tulisannya bahasa Arab ya. Mohon maaf. Ya sekaligus sambil melatih lah. Kita udah lama di Qatar, paling tidak tahulah sedikit-sedikit tentang bahasa Arab gitu ya. Ya jangan-jangan sampai kita udah puluhan tahun di sini, kita sama sekali buta huruf dari bahasa Arab. Ya. Baik, di sini terlihat tentang kaifa nurattilil Qur'an. Bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an. Biar jelas sedikit ya. Ya. Ittafaqa ulama at-tajwidi wal qiraati wa a'immatul adai ala anna al-Qur'an al-Karim yajibu an yutla bi kaifiyatin makhsusatin kama unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama unzila ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama talaqahu anhul jammul ghafiru min as-sahabil kiram radhiyallahu anhum wa laqanuhu liman ba'dahum ila an wasala ilaina. Jadi ulama tajwid dan juga ulama qiraat ya. Jadi orang-orang yang paham tentang ilmu tajwid dan juga tentang ilmu qiraat ya. Ilmu tentang
bacaan Al-Qur'an ya, cara membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu ada banyak ya, bacaan, beragam macam bacaan. Itu namanya qiraat ya. Kalau yang kita baca adalah qiraat Asim. Qiraat Asim. Riwayatnya adalah riwayat Imam Hafs ya, Imam Hafs. Wa a'immatul ada'i ya, demikian juga para imam-imam, para orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Mereka semua berpendapat sepakat bahwasanya Al-Qur'an, ya, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia itu wajib dibaca dengan cara-cara yang khusus, yang tertentu ya. Sebagaimana dia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh sembarangan ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Kita membaca Al-Qur'an harus sebagaimana ya, Al-Qur'an itu dibacakan, diturunkan kepada Nabi SAW. Wa kama talaqahu anhu al-jamul ghafir minas sahabil kiram radhiyallahu anhum. Dan sebagaimana para sahabat ya, yang banyak, para sahabat Nabi SAW, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian ada Zaid bin Thabit, ya. Kemudian ada Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, sebagaimana mereka mendapatkan membacakan di hadapan Rasulullah SAW, dan mereka juga mengajarkan kepada generasi setelahnya, ya, kepada para tabi'in, sampai kepada kita ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika membaca Quran tidak boleh kita sembarangan, tapi harus sesuai dengan membaca sesuai dengan apa yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya, guru-guru kita mendapatkan dari para gurunya sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai kepada para nabi ya. Dan Nabi mendapatkan ya atau menerima bacaan tersebut dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Wa hadhihi al-kaifiyah hiya tajwidu kalimatihi. Cara membacanya adalah dengan memperbagus ya, tajwidu kalimatihi, memperbagus cara memperbagus lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Wa taqwimi makhariji hurufihi, dan juga meluruskan makhraj-makhraj hurufnya. Makhraj itu tempat keluar huruf ya. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, ini diluruskan, dibenarkan, jangan sampai mengucapkan makhraj huruf hijaiyah dengan menggunakan lisan non Arab ya. Jadi jangan ketika sampai kita baca Quran jangan kita bawa logat-logat kita yang non Arab ya. Jangan sampai, mohon maaf, misalnya logat Jawa dipakai di situ ya, atau logat Sunda ketika membaca Quran dipakai di situ ya. Ya, jangan sampai tercampur dengan makhraj-makhraj daripada bahasa-bahasa lain selain Arab ya. Karena ada perbedaan antara beberapa huruf hijaiyah dengan huruf yang kita ucapkan ya. Misalnya seperti dal, huruf dal ya. Ini tidak sama dengan huruf D. Huruf D yang kita kenal ya. Seperti ini huruf D ini. Ini tidak sama nih ya. Hati-hati ketika membaca Al-Qur'an, ucapkan dal dengan huruf D ya. Ini tidak boleh ya. Karena makhraj keduanya kan berbeda ya. Kalau dal, huruf dal ini itu dia sama seperti makhraj apa? Huruf dal. Ya, seperti huruf ta dan to ya. Dal, to sama ta itu keluar dari tempat yang sama, yaitu di ujung lidah, ditempelkan dengan apa? Dari atas. Ya. Atta, atto ya. Adapun kalau huruf D yang kita kenal itu dia nempelnya itu pada
Ada apa? Ada mulut, ya, agak ke dalam sedikit. Da, itu ya. Dada. Kalau dalam Arabik ya, yang dal ini dia dada. Sama seperti kita menempelnya itu ujung lidahnya ditempelkan sama seperti kita mengucapkan tak, ya. Tak. Rasakan saja ya. Ketika kita mengucapkan huruf ta, at-ta, itu sama seperti kita mengucapkan huruf dal, tempelkan sama ya. Ujung lidahnya nempel pada tempat yang sama. Ketika mengucapkan huruf dal ini ya, sama posisinya seperti mengucapkan huruf ta atau to. Da, ya. Nah, ini yang kita harus pelajari dan kita praktekkan ya, seperti ini. Meluruskan makhraj ya. Ya, insya Allah kita akan pelajari nanti ya, kalau setelah kita selesai ini, kita mulai dari awal pelajari makhraj huruf hijaiyah. Sebagaimana dulu pernah kita pelajari, sebenarnya ini materi sudah pernah kita bahas ya, tapi tidak masalah kita ulang kembali untuk murojaah bagi yang sudah pernah. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk mengulang-ulang kembali apa yang telah kita pelajari. Wa taqwimi makhriji hurufihi wa tahsini adaihi, dan juga membaguskan cara membacanya ya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an itu usahakan dengan membaca dengan apa? Dengan bacaan yang bagus ya. Membaguskan bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Terutama yang punya suara merdu ya, tampilkan di situ ketika membaca Quran. Dengan cara apa kita membaguskan bacaan Al-Qur'an? Bi'ita'i kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minal itqani wa tartili wal ihsan. Yaitu dengan memberikan setiap huruf yang kita baca itu ya, sifat haknya, sifat yang selalu ada pada huruf tersebut, wa mustahaqqahu, dan sifat yang terkadang ada ya. Ini udah pernah kita pelajari ya. Sifat haknya huruf dan mustahak ya. Kalau haknya huruf itu adalah sifat yang selalu ada pada huruf tersebut ya. Seperti misalnya hams ya, hams. Sifat di mana ketika huruf itu diucapkan disertai dengan hembusan nafas ya. Yang hurufnya ada 10 ya. Fahadahu syakhsun sakat ya. Wa mustahaqqahu, sifat yang dia terkadang tampil dalam suatu keadaan yang muncul, tapi dalam keadaan tertentu dia tidak muncul. Seperti apa? Contohnya? Yang mustahak. Ada yang ingat? Qalqalah ya, qalqalah. Dia muncul hanya ketika hurufnya itu sukun ya. Kemudian ikhfa misalnya, dia muncul hanya ketika nunnya ketemu dengan huruf ta ya. Ya, jadi seperti itu. Dengan cara yang idgham secara sempurna ya, wa tartil, dengan cara tartil. Tartil itu ya tadi itu membaca huruf sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya, serta mengetahui cara-cara waqaf ya, cara-cara berhenti ketika melafadzkan suatu bacaan. Wal ihsan, dan dengan cara yang baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa hiya al-muradatu biqoulihi ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an ini dengan cara Al-Qur'an itu dengan cara tartil. Ya, ini surat Al-Muzammil ya. Surat Al-Muzammil ayat keempat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar atau dalil daripada wajibnya kita membaca Al-Qur'an dengan cara tartil ya. Baik, sampai sini bisa dipahami insyaallah. Apakah suara saya bisa terdengar? Selalu bisa saya dengar. Ya. Jelas, Pak.
Lanjutkan ya. Sekarang ke apa? Marotibu tilawatil Quran ya. Marotibu tilawatil Quran. Marotibu tilawatil Quran. Tingkatan-tingkatan di dalam membaca Al-Quran. Ini menurut para ulama ya. Mereka membagi tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Ya, ini biasanya dilihat dari kecepatan dalam membaca Al-Quran. Ya, kecepatan di dalam membaca Al-Quran itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya, sebagian ada yang membagi menjadi 4 tingkatan. Ya, tapi kita pakai yang 3 tingkatan aja. Ya. Apa saja tingkatannya? Ya, di sini terlihat yang pertama adalah tahqiq. Ya. Yang pertama adalah tahqiq. Ya. Sebentar, ini kita jelaskan dulu ya. Al-maratibil ula at-tahqiq. Tingkatan yang pertama adalah at-tahqiq ya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan cara at-tahqiq. Apa itu tahqiq? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min isba'il mad wa tahqiqil hams wa itmamil harakat wal qira'ati bita'addudati wa tamahul wa tmi'nan, yaitu memberikan huruf itu haknya ya, haknya min isba'il mad, jadi dengan memanjangkan bacaan mad ya. Wa tahqiqil hams, bacaan hamzah juga dibaca sesuai dengan makhrajnya ya, tahqiq. Wa itmamil harokat, membaca harokat dengan sempurna. Ketika fathah dia dibuka mulutnya ya, ketika dhamma dia dimoncongkan bibirnya, ketika harokatnya kasroh maka diturunkan rahangnya. Wal qiraati bita'addudi wa tamahul ya, dan membaca Al-Qur'an dengan penuh penghayatan. Ya, penghayatan. Jadi dibaca pelan. Wa tamahul itu pelan. Wa tmi'nan, dan dengan tenang. Ya, intinya di sini tahqiq itu membaca Al-Qur'an dengan cara yang lambat ya, dengan cara pelan, penuh penghayatan ya. Tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan ya di dalam, terutama yang harus diperhatikan, ini ada keterangannya di footnote ya. Nomor 1 apa di sini? Ya. Yuhdarul qari min isba'il harakati hatta yatawalladu minha al-huruf. Jadi hendaknya ketika orang baca dengan cara yang tahqiq ini harus hati-hati, jangan sampai membacanya terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan di dalam membaca mad ya, sehingga akan melahirkan huruf lain. Seperti misalnya ketika membaca inna a'tainakal kautsar, dibacanya inna itu tidak boleh ya. Dia seakan-akan menambahkan ya, ini apa ya, menambahkan ada huruf ya di situ ya, padahal kan tidak boleh ya, tidak ada huruf ya di sini ya. Jadi dia namanya tawalud itu dia kayak memanjangkan sedikit mat gitu ya, jadi seakan-akan seperti ini ya. In ada huruf ya di situ. Ini tidak boleh yang demikian ya. Ya harus hati-hati. Terkadang memang terbawa dengan irama yang dia baca ya ketika lambat ini. Nah, contoh bacaan yang tahqiq itu seperti bacaannya Syekh Mahmud Khalil Husori ya, dia bacaannya dengan cara yang pelan ya. Dan ini bagus untuk para pemula ya. Seperti kita ini bagus ya untuk membaca atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan cara tahqiq ya. Ya tentunya semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, biasanya agak kalau ininya apa ya?
Kalau seandainya imam membaca tahqiq tentunya juga akan merepotkan jamaah ya. Jamaahnya udah tidak sabar ya, pengen cepat selesai ya. Mungkin malah ada yang tidur kalau orang baca dengan pelan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu misalnya. Itu dibaca ketika sholat ya, tentunya jamaahnya pada ya kabur memilih masjid lain yang tepat ya. Nah, jadi ada tempatnya. Ketika kita baca tahqiq ya bagusnya ketika mengajari para murid ya. Seorang guru ketika mengajarkan pada muridnya maka dibacakan dengan cara tahqiq ya, dengan cara yang pelan. Ini bagus untuk pelajaran. Namun kalau untuk sholat ya sebaiknya jangan menggunakan tahqiq ya, kecuali kalau memang semuanya pada suka ya. Semuanya orang-orang yang memang datang ke masjid memang untuk sholat ya, dan memang untuk menikmati bacaannya imam ya silahkan. Sholat tahajud misalnya ya dibaca tahqiq silahkan, fadhol ya. Karena bacaan tahqiq ini dia bisa membawa hati kita untuk semakin memahami ya, tambah menghayati, meresapi bacaan daripada imam ya, kalau dia membaca dengan tahqiq. Membawa ketenangan ya. Ya. Ini yang tingkatan pertama ya. Baik, kita lanjutkan ke tingkatan kedua. Nah, di sini al-maratibu tsaniyah al-hadru ya. Hadar. Tingkatan kedua adalah hadar, bacaan hadar. Wa huwa idrajul qiraati bi sur'atiha ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Yaitu mempercepat membaca Al-Qur'an dengan cepat ya. Namun dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid ya. Jadi ini kebalikan daripada tahqiq ya. Al-hadir itu adalah kebalikan daripada tahqiq. Kalau tahqiq tadi membaca dengan lambat ya, penuh penghayatan, penuh tadabbur. Kalau hadir itu dia membaca dengan cepat ya. Tapi tidak terburu-buru sehingga kemudian matnya dipendekin ya. Atau mungkin gunahnya ditinggalkan. Makanya di sini ada keterangan di nomor 2 ini. Nomor 2 ada keterangannya. Kita lihat keterangannya apa ya. Ya. Yuhdarul qari min badri hurufil mad ya. Jadi pembaca itu harus berhati-hati, jangan sampai meninggalkan huruf mad. Madnya tidak dibaca ya. Dipendekin, yang harusnya dibaca panjang dibaca pendek. Jangan sampai demikian ya, hanya karena membaca dengan bacaan hadir ya. Bacaan hadir contohnya seperti yang dibaca oleh Imam Masjidil Haram ya. Seperti Syekh Sudes, Syekh Surem, mereka membaca dengan hadir ya. Ini cocok ya untuk para imam, ya terutama ketika sholat tarawih, sehingga jamaahnya tidak bosan, tidak capek ya. Jadi bisa menikmati bacaannya imam, walaupun terkadang bisa 23 rakaat tanpa terasa ya. Karena bacaan imamnya sudah suaranya merdu, juga cepat ya. Tapi cepatnya juga tidak boleh berlebihan ya. Cepat sehingga tidak bisa didengarkan, tidak bisa dipahami, ya, tidak bisa diikuti oleh jamaah juga tidak demikian. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Seperti itulah misalnya ya, itu bacaan hadir. Kemudian yang tingkatan ketiga ya, al-maratibu ats-tsalitsah at-tadwir. Tingkatan ketiga adalah tadwir ya. Apa itu tadwir? Wahia martabatun mutawassitatun baina tahqiqi wal hadr. Ya. Jadi tingkat membaca dengan tingkat bacaan sedang ya, antara tahqiq dengan hadar. Ya. Jadi namanya tadwir itu membaca Al-Qur'an dengan kecepatan yang sedang ya. Dia tidak terlalu pelan seperti tahqiq, juga tidak terlalu cepat seperti hadar, tengah-tengah.
Ya, contohnya seperti bacaannya Syekh Bishairur Rasyid itu ya, Al-Afasi, ya beliau membaca dengan tadwir. Kemudian Syekh Ali Al-Hudzaify, Imam Masjid Nabawi, beliau juga bacaannya bacaan dengan tadwir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu dia tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat ya. Ini bacaan tingkatan kedua ya, tadwir. Tingkatan ketiga, afwan. Baik. Kemudian ada keterangan di sini oleh Syekh wa ala hadza fatartilu yasmulu ma'al maratibi ats-tsalatsah faman qara'a bitahqiqi au bitadwiri au bil hadri fa huwa murattil ya. Nah, jadi tingkatan tiga tingkatan tadi itu baik tahqiq, hadar, kemudian tadwir itu sudah mencakup tartil ya. Ya, sudah mencakup apa? Tartil ya. Orang yang membaca dengan hadar maka dikatakan orang yang membaca Al-Qur'an dengan tartil. Demikian juga orang yang membaca Al-Qur'an dengan tahqiq ya lebih-lebih ya atau tadwir dengan pelan atau dengan kecepatan sedang juga dikatakan tartil selama mereka memperhatikan hukum-hukum tajwid ya. Selama mereka memperhatikan hukum-hukum tajwid ya. Makhrajnya tepat, demikian juga sifatnya ya. Mana yang mad dibaca panjang ya. Ini dibaca berapa ukurannya, ada 4 harokat atau 6 harokat. Itu selama itu diperhatikan ya, maka itu dikatakan dia membaca Al-Qur'an dengan cara tartil ya. Walaupun mungkin kecepatannya berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang ya. Semua punya kelebihan. Ya. Dan ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdol ketika membaca Al-Qur'an. Apakah dengan cara hadar, apakah dengan cara tahqiq, ataukah dengan cara tadbir ya. Itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahqiq lebih utama ya, karena dengan tahqiq dia lebih menghayati. Nah, perintah Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita mentadaburi Al-Qur'an. Salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Qur'an dengan cara tahqiq ya. Ini pendapat ada yang mengatakan demikian ya. Yang afdal adalah tahqiq. Namun yang lain mengatakan tidak ya. Yang afdal adalah al-hadr ya. Karena dengan al-hadr itu dia bisa menghatamkan Al-Qur'an banyak ya. Lebih banyak dibandingkan kalau membaca dengan tahqiq atau tadwir. Sehingga dengan kita membaca Al-Qur'an al-hadr kita bisa yang tadinya misalnya 1 jam ya, itu bisa 2 juz misalnya. Kalau tahqiq cuma 1 jam, misal ya, baca dengan tahqiq dengan pelan itu 1 juz 1 jam. Tapi kalau dengan hadar bisa 2 juz ya. Sementara 1 huruf Allah berikan pahala berapa? 1 hurufnya ya 10 kebaikan ya. Tentunya bacaan 2 juz lebih banyak pahalanya dibandingkan yang dengan 1 juz ya. Wallahu alam, ini pendapat ya. Ya, pendapat yang tengah, yang ada lagi yang afdal yang tengah-tengah ya. Karena sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah ya. Itu juga demikian juga ada ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau yang berdasarkan apa, ada yang keikut-ikutan logat itu kayak gimana, Tad? Ya, Lagamnya atau gimana? Ya, makhrajnya kayak tadi itu. Huruf dalnya andada. Andada ya. Itu terbawa oleh logat non Arab ya. Dia mengucapkan dal dengan huruf D ya.
Jadi kalau gitu itu salah Tad. Ya, tidak Artinya nggak tidak dapat boleh. pahala. Yaitu dilihat ya, kalau dia udah berusaha memperbaiki, ternyata kok masih terbawa logat, ya insya Allah tetap dapat pahala. Iya, Bukankah orang kadang yang membaca Al-Quran imam dengan, juga seperti itu kan, dengar imam tuh ada yang dari imam Maroko atau dari yang lain beda-beda gitu pengucapan. ya, apalagi dari Indonesia, terasa ya beda ya. Kemudian Iya, misalnya kita benar. dengarkan mungkin ya, ada yang mau faida dibaca faida, ya, itu terbawa dia, terbawa makhraj apa yang dia biasa baca itu. Faida, faida, faida. Afidah, afidah, afidah. Jadi dibaca dengan seperti huruf P gitu. Kedengarannya seperti huruf P. Itu ya yang ya tidak boleh, harus diusahakan untuk dihilangkan. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, tentunya ketika kita membaca harus dengan makhraj huruf Arab ya. Bagaimana cara orang Arab membaca huruf tersebut? Karena tidak semua huruf Arab itu bisa kita translate dengan sama ya dengan huruf-huruf Latin gitu. Ya, karena tidak ada sebagian huruf Arab yang tidak dijumpai di dalam huruf Latin. Huruf lain coba, apakah ada di huruf Latin? Atau huruf dot misalnya. Huruf dot seperti ini ya. Ya, ini kan tidak ada dia di dalam apa? Bahasa-bahasa non Arab ya. Makanya ketika membaca Quran yang harus diperhatikan yaitu tadi. Jadi mengucapkan huruf tentunya sesuai dengan huruf makhraj hijaiyah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan takwimu makharijil hurufi. Meluruskan makhraj huruf-hurufnya. Ya, makanya kita belajar ini seperti ini ya. Kita mempelajari dari para guru-guru yang mereka telah berguru kepada guru-gurunya terus ya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, memperbaiki makhraj. Ya, seperti itu. Ustaz, maaf, seperti pengucapan surat Ad-Duha itu pernah ada yang komen gitu ya. Oh, kamu kayak ada hamzahnya katanya belakangnya. Padahal perasaan tidak gitu. Ya wadduha wal laili idza saja. Itu kan kalau kedengaran yang teliti gitu ya seperti ada hamzahnya padahal kita berusaha untuk tidak gitu. Itu karena mungkin Iya, karena logat kali ya. bisa juga terbawa logat juga ya. Itu jadi ketika mengucapkan itu memang benar tidak boleh ada hamzah. Wadduha ya, tidak boleh gitu. Wadduha memang seperti ada hamzah. Harusnya lepas. Jadi makhrajnya itu kan huruf mad itu tidak dijauh, itu dirongga ya. Wadduha ha ya. Wallaini idza saja. Bukan saja itu dia hamzah. Itu bisa juga terbawa oleh logat ya. Oke Ustaz, makasih. Ya. Baik. Demikian ya yang tadi kita telah bahas tentang apa? Pendahuluan ya. Tadi semua pendahuluan. Sekarang kita akan beralih ke hukum nun ya. Ahkamun nun. Ya, di slide yang berikutnya ini tentang apa? Tentang ahkamun nun. Ahkamun nun dan tanwin. Kenapa kok nun dibahas terlebih dulu ya? Karena huruf nun ini yang paling banyak kita jumpai ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Hampir setiap halamannya pasti akan dijumpai dengan huruf nun, nun sukun terutama ya. Nun sukun. Nun sukun atau tanwin pasti selalu ada ya. Coba cek kalau tidak percaya ya, silakan dilihat setiap halaman pasti di situ akan ketemu nun sukun ya. Mulai dari surat Al-Fatihah ya. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir ya, surat An-Nas. Pasti di situ ada nun sukun. Dan nun, ini memang termasuk di antara huruf yang unik ya.
nun ini. Huruf demikian juga mim juga termasuk huruf yang unik juga. Karena dia makhrajnya ada dua dia sebetulnya ya. Makhraj huruf nun itu ada dua. Pertama dia di ujung lidah, ya ujung lidah ditempelkan pada apa? Langit-langit mulut. Ya, di apa? Gusi gigi seri atas tuh ya. Langit-langit mulut di situ. Ditempelkan di situ di bawahnya makhraj lam. Al, an. Ya. Ini makhraj yang pertama dari nun. Yang keduanya adalah dia disertai dengan membukanya saluran hidung atau khaisum. Jadi disertai dengan rongga hidung juga makhrajnya. Jadi double makhrajnya ya. Di samping dia makhrajnya ada di ujung lidah dengan langit-langit mulut, disertai dengan rongga hidung. Tidak ada yang menyamai huruf nun ini kecuali mim. Ya. Huruf mim juga demikian. Huruf mim itu di samping dia dari bibir, ya, dengan menutupnya bibir atas sama bawah ya. Tab, am, ya. Disertai dengan membukanya rongga hidung. Khaisum. Jadi makhrajnya juga dua juga sama seperti nun. Tidak ada huruf lain yang ketiga itu. Cuma dua saja yang seperti itu ya. Mim sama nun. Dan ini merupakan sering kita jumpai hukum-hukumnya berkaitan dengan nun sukun atau mim sukun. Ya, pasti akan ketemu. Ya. Sehingga kebanyakan buku-buku tajwid itu dia mendahulukan pembahasan nun sukun atau mim sukun itu ya, di depan. Karena ini yang akan paling sering dijumpai oleh pembaca Al-Quran. Ya. Dikatakan di sini linu nisa kinati wa tanwin. Tanwin tahu ya tanwin ya. Kalau nun sukun itu kan nun yang bukan harokat ya. Nun sukun ya nun seperti ini ya. Biasanya dia ada yang di dalam mushaf Arabik itu yang cetakan Madinah atau cetakan Qatar itu kan ada yang tertulis seperti ini ya. Ada kepala hak di sini kalau diperhatikan ya. Atau ada juga yang tidak tertulis apapun, kosong ya. Itu nun sukun itu ya. Jelas tidak tulisannya ini. Ya. Jadi nun sukun tadi adalah nun yang bukan berharokat fathah, bukan kasroh, bukan dhammah ya. Seperti ini tandanya ya. Ya, tanda seperti ini. Ya, ini nun sukun atau nun sakinah namanya juga. Atau seperti ini nunnya ya. Jadi nunnya tidak ada apapun. Bukan fathah, tidak dikasih fathah, tidak dikasih kasroh, tidak dikasih dhammah, juga tidak dikasih tanda ini. Ya, ada ya di dalam coba perhatikan di mushaf yang ada di rumah ya. Tapi yang ini yang saya bicara mushaf yang cetakan dari Timur Tengah ya, dari Madinah atau dari Kotor ya, dari Qatar. Kalau mushaf Indonesia ya kayaknya tidak ada yang seperti ini ya. Yang dikasih ini tanda ini biasanya. Itu nun sakinah atau nun sukun ya. Adapun tanwin seperti ini, tanwin ditandai seperti ini ya. Ini fathatain di atas huruf ya. Atau yang di bawah huruf yang namanya kasrotain. Atau seperti ini yang seperti huruf wawu kecil di atas. Nah, ini bermacam-macam ya penulisannya di dalam mushaf itu. Ada yang seperti ini. Ini pun juga tanwin juga ada dua bentuk ya. Ada yang bentuknya sejajar seperti ini. Atau atas agak miring dia. Tidak sejajar. Ya. Ini kalau diperhatikan seperti itu ya. Ada yang seperti ini. Ya. Kasrotanya juga demikian. Ada yang sejajar, ini benar-benar sejajar ya, lurus. Ada yang tidak sejajar. Nah, gini. Ini punya makna, ini punya maksud. Untuk yang domaten juga demikian. Ada yang
wawunya domanya bentuk wawunya seperti ini berdempetan. Ada yang seperti ini juga, ya. Ini ada nun terbalik di atasnya gini. Ya. Mungkin di dalam mushaf Indonesia ada juga yang seperti ini. Nah, gini ya. Ya enggak? Yang sejajar, ya. Seperti ini sejajar. Dan seperti ini yang pematanya. Ini menunjukkan bahwa itu bacaan dibaca idhar, ya, harus dibaca jelas. Ya, kalau ada yang sejajar gitu ya. Ini kita bicara sekali lagi mushaf yang cetakan Madinah atau yang serupa ya. Saya tidak bicarakan mushaf yang dari Indonesia bukan ya. Atau dari India atau Pakistan enggak. Ini saya bicara mengenai mushaf yang kita jumpai di sini di Qatar ini. Kalau kita jumpai ada tanda tanwin seperti ini yang sejajar, itu artinya itu dibaca idhar atau jelas. Ya, kalau tidak seperti jajar berarti bukan dibaca idhar. Ya. Demikian juga ini nunnya kalau seperti ini itu artinya dia dibaca idhar jelas. Ya, kalau ada tanda kepala H, ini kepala H ya. Kalau diperhatikan itu kepala H. H yang dipotong ekornya ya. H yang ekornya dibuang sehingga tinggal kepalanya saja, jadi tinggal gini. Ya. Nah, itu ya. Untuk nun sukun atau tanwin itu sama-sama bunyinya seperti tanwin seperti nun sukun juga, ya. Hanya saja keduanya ada perbedaan. Kalau nun itu adalah huruf asli. Ya. Huruf asli hijaiyah itu nun sukun ini. Adapun tanwin itu bukan huruf asli tapi tambahan. Dia pengucapannya sama, hanya penulisannya berbeda. Ya. Pengucapannya sama seperti nun sukun, hanya tulisannya berbeda. Dilambangkan seperti ini. Yang tadi itu 3 itu ya. 3. Ada fathatain, kasrotain, ada dhammatain. Kemudian perbedaan lain ya. Nun sukun itu bisa kita jumpai di tengah-tengah kata ya. Atau di akhir kata. Ya. Jadi kalau nun sukun bisa kita jumpai di tengah-tengah kata, ya, tengah-tengah kata seperti misalnya surat Al-Fatihah ya. Tengah-tengah kata maksudnya bukan yang pertama, bukan di awal ya. Kalau di awal tidak mungkin, tidak ada nun sukun yang ada di awal itu tidak ada. Ya. Seperti ini ya. Amta. Ya, ini ada di tengah-tengah kata. Ya. Atau di akhir kata ya. Seperti misalnya walakin. Walakin. Ya. Ya. Atau min. Atau an ya, dan seterusnya. Nanti bisa dicari lah. Jadi kalau nun itu bisa di tengah-tengah kata ya, atau di akhir kata. Adapun kalau tanwin itu selalu di akhir kata. Ingat, saya tidak bicara di akhir ayat ya, tapi di akhir kata. Akhir kata. Ya, contohnya seperti ya. Aliman. Aliman hakima ya. Ya. Ini seperti ini. Dan tidak mungkin akan dijumpai nun itu tanwin itu di tengah-tengah. Ya. Tidak ada tanwin yang ada di tengah-tengah kata, tidak ada, selalu di akhir kata. Itu tanwin ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena tanwin itu dia hanya terdapat pada isim. Tanwin itu hanya terdapat pada apa?
pada isim. Jadi dalam bahasa Arab itu kita mengenal ada tiga unsur ya, tiga unsur yang membentuk suatu kata ya. Dibedakan dalam bahasa Arab itu namanya kalam ya. Itu ada tiga unsur. Pertama adalah isim, yang kedua fiil, yang ketiga adalah huruf. Ya. Huruf. Hanya cuma tiga ini aja ya unsur dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita jumpai ada kata-kata di dalam Al-Quran atau di dalam hadits atau di dalam kitab-kitab fikih ya, yaitu hanya terdiri dari tiga unsur ini aja kata itu. Kata itu kalau tidak isim dia masuk ke fiil atau ke huruf. Ya, tidak ada yang keempat. Tidak ada unsur yang keempat, cuma tiga aja unsurnya. Kalau isim itu kita terjemahkan dengan kata benda gitu ya. Walaupun sebetulnya juga tidak semua lebih dari itulah. Kata sifat juga bisa masuk ke isim. Harun misalnya, itu masuk ke isim. Harun itu kan panas. Panas kalau dalam bahasa kita kan kata sifat ya, bukan kata benda. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya isim itu bisa meliputi kata benda, bisa juga meliputi kata sifat. Isim, ismun. Nah, salah satu tandanya adalah dengan adanya tanwin tadi itu. Jadi tanwin itu seperti tadi itu ya, tanwin ini hanya ada dijumpai pada ini hanya masuk ke dalam isim saja ya. Isim saja. Kalau fiil itu kata kerja ya. Doroba, jaa, dhahaba, kharaja, idza jaa nasrullah, yaitu jaa itu artinya isim. Fiil. Kalau huruf itu kalau diterjemahkan ya seperti kata keterangan ya atau kata tambahan gitu ya. Ke, dari ya. Ila misalnya seperti ila, kemudian min, an, ya ini adalah huruf. Jadi huruf itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti kata keterangan gitu ya. Ila, min, an, ala, di atas. Ya. Yang mana huruf ini dia tidak punya arti kecuali kalau dia digabungkan dengan fiil atau dengan isim. Ya, itu huruf. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan fiil atau isim ya. Ini orang kalau mendengar orang mengucapkan jaa, dia telah datang, paham itu datang itu apa ya. Orang mengucapkan misalnya Muhammad ya misalnya. Orang sudah paham ya. Oh, berarti yang dia ucapkan adalah nama orang yang bernama Muhammad. Tapi kalau ada orang mengucapkan ila, ke ya, atau min, dari ya, min, cuma gitu aja tanpa disertai dengan yang lain, tanpa disertai dengan misalnya minal masjid ya atau minal bait, cuma min aja orang tidak paham ya. Min, dari, yang mendengarkan tidak paham apa itu ya, apa yang dia maksud dengan kata dari ya. Dia akan paham kalau ditambahkan dengan kata lain setelah huruf ini. Minal bait, dari masjid, oh berarti dia dari masjid ya. Ya, min Indonesia ya, oh berarti dia dari Indonesia. Nah itu ya, itu perbedaan antara isim, fiil dan huruf. Nah kalau tadi saya kembali ke tajwid ya, kalau tanwin itu hanya dia masuk ke dalam isim, tidak akan masuk ke dalam fiil atau huruf. Karena itu ikhwan sekalian, kalau menjumpai ada kata di situ ada tanwinnya ya, maka ketahuilah bahwa itu adalah isim. Ya, gampang ya. Tandanya isim itu berarti dia ada tanwin. Ya, saya tidak mau meluas karena ini termasuk pembahasan dalam bahasan apa dalam bahasa Arab ya, nahwu. Karena kita membahas tajwid ya.
Ini supaya apa ya, sebagai mungkin wawasan saja ya. Jadi kalau tanwin itu dia hanya masuk ke dalam isim, ya, kata benda atau kata sifat lah. Adapun kalau nun sukun itu dia hanya bisa memasuki semuanya. Ya, bisa masuk ke huruf ini seperti ini. Atau masuk ke dalam fiil ya, nun sukun tadi itu. Seperti misalnya tadi. Seperti apa tadi? An'amta ya. An'amta itu fiil ya. Masuk ke dalam fiil nun sukun tadi itu. Kalau yang isim misalnya ya, anhar tajri min tahtihal anhar. Sini ada nun sukun ya. Ini isim ya. Yanhituna misalnya kalau fiil ya. Yanhituna. Yanhituna. Dan seterusnya. Nah, itu pengertian tanwin sama nun sukun. Ada perbedaannya, ada persamaan, ada perbedaan. Perbedaan berikutnya yang antara nun sukun dengan tanwin. Kalau nun sukun itu dia dibaca berhenti di situ ya, wakof di situ. Wakof di lafaz tersebut ataupun dia disambung dengan setelahnya, disambung dengan kalimat setelahnya, itu tetap dibaca nun sukunnya tadi itu. Tidak hilang. Tidak hilang. Ya, baik, jadi ketika di wakof maupun disambung ya untuk nun sukun, ketika wakof itu berhenti ya. Atau wasol itu berarti dia menyambung. Ya. Saat di wakof maupun disambung dengan kata setelahnya atau huruf setelahnya itu dia selalu dibaca nunnya itu, dia tidak hilang. Ya. Selalu ada di situ, tetap dibaca. Baik wakof maupun wasol. Ya. Contoh seperti ini berarti dia harus ini. Yang idhar aja ya biar jelas. Min indillah ya. Misal ya. Bisa terlihat jelas enggak ini? Bisa dibaca enggak tulisan saya? Mohon maaf ya. Jelas Ustaz. Jelas. Min indillah. Ya. Ini ada nun sukun ya. Jelas Ustaz, kalau di HP bisa di zoom. Oh ya bagus kalau gitu ya. Ya. Alhamdulillah kalau bisa dilihat. Jadi perhatikan ketika kita mengucapkan nun, kita bicara masalah nun sukun ya. Ini kan ada di mana di akhir kata kan ya, min ya. Setelahnya huruf indillah. Ini kalau kita menyambung min dengan kata setelahnya, ini nunnya tetap dibaca. Min indillah ya. Atau kita berhenti pada kata min saja di sini. Bacanya gimana? Kalau berhenti di sini wakof. Min, ya kan? Tetap dibaca min. Jadi baik berhenti, wakof di sini maupun disambung dengan kata setelahnya, itu nun sukunnya tetap dibaca. Adapun kalau tanwin, ya, kalau tanwin, dia itu hanya dibaca ketika wasol saja, ya. Contoh, ya, kayak tadi yang seperti saya tuliskan sebelumnya, ya, aliman, hakima, ya. Aliman, hakima, ya. Ini tanwin ya. Ya.
Kalau disambung, tanwinnya dibaca, ya kan? Aliman hakima, aliman hakima. Kalau disambung. Tapi kalau berhenti pada kalimat ini, ya, bacanya gimana? Apakah boleh membaca aliman atau alima? Mana yang benar? Alima atau aliman? Alima. Ya, alima bukan aliman, ya. Ustadz ini kan fathatain. Coba kalau domaten ya. Kalau domaten misalnya, ini saya hapus dulu lagi. Bentar. Kalau fathatain. Sekarang kalau domaten coba, ya. Ada ini di dalam Al-Quran seperti itu, ada aliman hakim, ada alimun hakim. Alimun, sekarang domaten ini, ya. Alimun hakim. Ya, ini kan domaten ini. Kalau kita nyambung, kata aliman disambung dengan kata setelahnya, dibacanya gimana? Alim. Tidak, sambung. Alimun hakim. Ya perhatikan ya, benar seperti itu. Alimun, ada tanwin di situ, ada, itu kan sama aja seperti nun sukun sebenarnya kan, suaranya kan sama seperti sukun. Ya, seperti ini bacanya. Ini alimun. Sebenarnya kalau kita baca kan kayak gini nih. Ali, ya. Ali mun. Ya, kan sama kan bacaannya ya. Ini sama ini sama ini. Ya. Ini kalau disambung. Tapi kalau berhenti di sini gimana? Kalau berhenti pada kata alimun, apakah dibaca alimun atau alim? Nah, loh. Bacanya gimana? Alimun atau alim? Alim. Ya, alim. Mana tanwinnya? Tidak ada, hilang. Hilang ya. Ya itulah maksud dari kalau tanwin ini bedanya ya dengan tadi nun sukun, dia hanya dibaca ketika wasol saja ya. Ketika wasol dia dibaca ya. Tapi Ustaz, kalau wasolnya dari mad iwad itu kan kemarin pernah dibahas, jadi hilang, jadi berubah. Wasolnya matiwat sama aja. Aliman hakimah dibaca tanwin kan dibaca dia. Aliman hakimah, kalau disambung dia dibaca. Tanwinnya dibaca. Nah, kalau dia waqaf bukan aliman tapi alima jadi mad iwad. Ya, ini perbedaan yang lain ya antara nun sukun dengan tanwin seperti itu. Kalau kata nun sukun dia dibaca waqaf maupun wasol harus dibaca. Adapun tanwin hanya dia dibaca. Tapi jarang ya, Tad. Kenapa? Jarang orang wakaf di situ ya, Tad. Kecuali kalau dia mad arid lil sukun baru ya. Kalau ada sambungannya jarang kayaknya ya. Alimun hakim. Jarang orang bilang alim terus disambung kemudian dengan hakim. Iya, jarang, memang jarang. Itu kalau wakaf itu pun juga biasanya wakaf iktibar ya. Biasanya gurunya ngetes gitu ya. Memberikan tes apakah ini paham atau tidak gitu aja ya. Memang tidak boleh, memang seharusnya kalau baca normal itu jangan berhenti di alim ya. Karena masih ada lanjutannya hakimun. Alimun hakim. Kecuali kalau dia misalnya betul-betul. Kenapa? Ya, nggak ada yang orang yang berhenti di situ, yang diwakaf di situ. Ada berhenti karena terpaksa, ya misalnya dia batuk misalnya, atau bersin misalnya, kan nggak bisa ditunda lagi. Alim langsung berhenti, langsung bersin misalnya.
Ya boleh saja karena terpaksa atau batuk misalnya. Iya kan? Atau karena misalnya disuruh sama gurunya, coba berhenti di situ, ya. Maka di sini tanwinnya tidak boleh dibaca, ya, berubah menjadi sukun, alim. Kalau fatatain, aliman jadinya apa? Jadi mat liwat, alima. Nah, seperti itu ya. Baik, ini baru pendahuluan ya tentang hukum nun sukun dan tanwin ya, karena penting juga ini kita mengetahui ya. Sebab ini nun sukun sama tanwin ini sering kita jumpai ya. Dikatakan di sini lin nunis sakinati wa tanwin inda iltiqaihima bi hurufi al-hija arba'atu ahkamin al-idharu wal idghami wal idghamu wal iqlab wal iqlabu wal ikhfa ya. Kurang jelas ya. Ya, coba ya saya besarin dulu. Nah, ini ya. Nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada 28 itu ya. Ada dua, ini kita bicara selain alif ya. Selain alif. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 28 huruf hijaiyah tersebut, selain alif itu ada 4 hukum. Ada 4 hukum. Apa saja? Idhar, yang ke-1 ya. Yang kedua adalah dibaca idgham. Yang ketiga dibaca iqlab. Dan yang keempat nun sukun atau tanwin tadi dibaca ikhfa ya. Yang insyaallah akan kita terangkan ya satu persatu insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah. Ini sekedar pendahuluan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Baik, ana rasa ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum kita akhiri ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Fadhol. Ini sudah punya PDF-nya belum? Belum. Belum punya ya? Oh, belum di-share ya di grup ya? Insya Allah nanti akan di-share ya di grup. Bisa dilihat di grup situ ya. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.